Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian pada hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, yaitu yang tertulis dalam kitab Yohanes 7 ayat 18. Injil Yohanes 7 ayat 18 berbunyi demikian. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan ini menegaskan kepada kita dua hal Bapak Ibu. Yang pertama, pengenalan akan Allah itu harus jelas di dalam diri kita, dan pengenalan akan diri kita sendiri itu pun harus jelas di dalam prinsip kehidupan kita. Yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudariku, pengenalan akan Allah. Siapakah Allah di dalam kehidupan kita? Dan siapakah kita di hadapan Allah? Siapakah Allah dalam kehidupan kita? Kita akan pasti berkata Allah adalah sumber hidup kita. Allah yang mengizinkan kita boleh hidup di dunia ini. Allah yang menjadikan kita seperti sekarang ini. Allah yang membuat dan menopang, memelihara dan memberkati hidup kita sampai sepanjang hidup ini. Allah yang memberikan nafas kehidupan ketika kita masih menghembuskan nafas kehidupan sampai saat ini. Dalam semua hal itu, pemilik mutlak kehidupan kita, diri kita, tubuh kita, pikiran kita seutuhnya adalah Allah. Lalu yang kedua Bapak Ibu, siapakah saya? Siapakah Bapak Ibu? Siapakah diri kita ini? Diri kita ini adalah anugerah daripada Allah. Artinya pemberian Allah dan perkenanan Allah kita boleh hidup di dunia ini. Jadi hidup ini sesungguhnya bukan persoalan kita, bukan persoalan diri saya, diri Bapak Ibu. Tetapi hidup kita ini, karena seutuhnya hidup kita ini adalah bersumber daripada Allah, maka hidup kita ini sesungguhnya adalah harus tentang Allah. Maka apapun yang kita bicarakan, apapun prestasi kita, apapun kebaikan kita, apapun yang membuat kita berbangga diri, maka sesungguhnya kita harus berkata, segala sesuatu yang boleh menjadi pencapaianku, prestasiku, jabatanku, kebolehanku, keberadaanku, kepintaranku, dan apapun yang kumiliki saat ini, biarlah Dia yang dimuliakan. Biar Allah yang dimuliakan. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita hanya diperkenankan oleh Allah. Bukan berarti kita lebih hebat daripada orang lain. Bukan berarti orang lain tidak bisa dibandingkan kita. Tetapi Allah mempercayakannya kepada kita. Maka firman ini mengatakan Bapak Ibu, barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Siapapun kita yang diciptakan oleh Allah tidak diperkenankan mencari hormat baginya. Tetapi dia boleh memperkatakan dirinya bahwa dia dipakai Tuhan. Bahwa dia diperkenankan Tuhan. Bahwa dia boleh dilayakkan. Itu karena semua perkenanan dan pelayakan daripada Tuhan. Maka semua harusnya prestasi dalam kehidupan kita bukan karena kehebatan dan kemampuan kita, tetapi hormat bagi Allah yang mengutus kita. Jadi mari kita kembalikan hormat kepada Allah dengan segudang hal yang boleh kita lakukan melalui prestasi kita dan juga pencapaian-pencapaian kita. Berkat-berkat yang kita terima daripada Tuhan, semuanya itu karena pengelayakan Tuhan. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudariku, belajar tetap merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita boleh ada sampai detik ini, kita boleh makan dan minum, kita boleh jalan-jalan, kita boleh memenuhi kebutuhan anak-anak kita. Itu semua perkenanan Tuhan. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudariku tetap tunduk dan taat dan setia hanya memuji dan memuliakan Dia sepanjang hidup kita. Mari kita katakan Bapak Ibu, saya tidak ada sampai saat ini jikalau bukan karena perkenanan Tuhan. Jadi jikalau saya boleh ada sampai saat ini, saya boleh menjadi berkat bagi sesama saya dan saya menjadi memuliakan dalam hidup saya, memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih buat firman-Mu. Pakailah kami Tuhan, pakailah pikiran kami, tubuh kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ingatkan kami Tuhan, Engkaulah yang mengutus kami untuk melakukan kebaikan di tengah-tengah dunia ini. Biarlah melalui kehadiran kami mendatangkan damai sejahtera dan kebaikan kepada sesama kami juga. Berkatilah
Bapak, Ibu, saudara-saudari kami ini Tuhan dalam setiap pekerjaannya, kehidupannya, dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka di dalam mendidik anak-anak mereka, biar anak-anak yang patuh, anak-anak yang hormat, anak-anak yang boleh mengagungkan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau kiranya memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara kami ini ketika mengerjakan pekerjaannya. Tambahkan Tuhan rezekimu, tambahkan kesehatanmu dan sukacita kepada mereka. Biar hikmat yang daripada sorgawi tetap melingkupi mereka hari demi hari. Biar sukacita terus menyertai seluruh para pendengar renungan ini. Terima kasih Allah Bapa kami berdoa dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudariku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.